Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Haidin selaku dosen pembimbing kami dan teman-teman sekalian. Sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan jiwa beragama pada remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Masa yang sangat rentan karena masa penyesuaian terhadap perubahan-perubahan baik secara fisik, psikis, dan emosi yang terjadi pada diri remaja. Masa remaja atau adolescence adalah masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia. Karena masa remaja, masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Segi usia remaja berkisar antara usia 12 sampai dengan 21 tahun. Dengan perincian 12 sampai 15 tahun masa remaja awal. Kemudian 15 sampai 18 tahun remaja pertengahan dan 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Kemudian terdapat beberapa aspek, yaitu pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis pada diri remaja terhadap ajaran agama. Perkembangan perasaan ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis. Etis dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. Pertimbangan sosial ditandai remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Namun, di saat tertentu, remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan diri kepada Tuhan. Perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja, baik pendidikan informal, formal maupun non-formal. Selanjutnya, perkembangan agama pada remaja. Seiring dengan perkembangan fisik dan psikis remaja terdapat beberapa aspek, yaitu 1. Pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis pada diri remaja terhadap ajaran agama. 2. Perkembangan perasaan ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. 3. Pertimbangan sosial ditandai remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Namun, di saat tertentu remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan diri kepada Tuhan. 4. Perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. 5. Sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa beragama pada remaja adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja, diantaranya 1. Pendidikan informal yaitu keluarga. 2. Pendidikan formal yaitu sekolah. Dan yang ketiga, non-formal yaitu dari masyarakat. Pendidikan dalam keluarga sangatlah penting. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap agama yang dianut oleh anak. Dan selanjutnya menurut Robert Toles, dalam Surwin, bahwa
Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi sikap keberagamaan remaja, yaitu 1. Pengaruh sosial, 2. Pengalaman, 3. Kebutuhan, dan 4. Proses pemikiran. Perkembangan sikap jiwa beragama pada masa remaja dapat dilihat dari sikap yang diekspresikan dalam kehidupan beragama, yaitu 1. Percaya dengan ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya ikut-ikutan ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan, baik lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekadar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. 2. Percaya dengan kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja, mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya, dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. 3. Percaya tetapi ragu-ragu atau kebimbingan dalam beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan yang cepat bisa diatasi, dan ada yang sangat berat sampai kepada berubah agama. Yang keempat, tidak percaya atau cenderung ateis atau tidak beragama. Selanjutnya, perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Sebagai individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar. Tak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis pada orang tuanya. Mereka harus merasa tertantang untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pribadi dewasa yang mandiri. Berbagai pengalaman baik yang berhasil maupun yang gagal dalam menghadapi suatu masalah akan dapat dijadikan pelajaran berharga guna membentuk seorang pribadi yang matang, tangguh, tanggung jawab terhadap masa depannya. Secara fisik, seorang dewasa muda menampilkan profil yang sempurna, dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima, sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tanpa inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Sebagai akhir dari masa remaja adalah masa dewasa, dan ada juga yang menyebutnya masa adolesen. Ketika mereka menginjak dewasa, pada umumnya mempunyai sikap menemukan pribadinya, menentukan cita-citanya, menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab, mengimpun norma-norma sendiri. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa yang berusia 20 sampai dengan 40 tahun. Sebelum memasuki masa ini, seorang remaja terlebih dulu berada pada tahap ambang dewasa atau masa akhir remaja yang lazimnya berlangsung 21 sampai 22 tahun. Pada usia dewasa, biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka, atau saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab, serta sudah menyadari makna hidup. Segi usia sekitar usia umur 20 tahun sampai dengan usia 40 sampai 45 sampai dengan dewasa awal, dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar usia 40 sampai 45 hingga 65 tahun. Serta masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung dari sekitar usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Selanjutnya, sikap keberagaman pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. 2. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. 3. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. 4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sendiri, hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. Kemudian bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. 5. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. 6. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. 7. Terlihat adanya hubungan sikap keberagamaan hingga kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Selanjutnya, pada usia lanjut, secara garis besar, ciri-ciri sikap keberagamaannya adalah: 1. Tercapainya tingkat kemantapan. 2. Meningkatkan kecenderungan untuk menerima pandangan keagamaan. 3. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. 4. Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia dan sifat-sifat luhur. 5. Timbulnya rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Dan yang keenam, perasaan takut pada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau kehidupan akhir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan orang dewasa yaitu: 1. Faktor diri sendiri atau intern, berupa kapasitas diri atau kemampuan ilmiah, rasionalitas, baik pada tataran teoritik atau konsep maupun praktik, dan juga pengalaman. Mereka yang mampu menerima dengan rasio akan menghayati dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan baik, walaupun yang ia lakukan itu berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung pada masyarakat yang ada. Kemudian pengalaman, yaitu semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Namun, mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara mantap dan stabil. 2. Faktor luar, yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.